tidak membaca berita-berita atau laporan-laporan majalah Tempo, banyak sekali laporan-laporan kami yang mengkritik kebijakan dan polisi Jokowi gitu loh. Jadi itulah tugas pers sebagai watchdog, sebagai pilar tempat. Kalau ada ketidakberesan, ada penyelewengan, ya kita bongkar di situ. Kenapa kita berani ya? Kita memaparkan data, dokumen, temuan berdasarkan dengan fakta. Semua kami punya gitu, dalam arti apa yang kami sajikan itu based on fakta, based on data, sehingga ketika diuji gitu kan, ya kami bisa menjawab bahwa ini loh data dan temuan kami itu berdasarkan wawancara, dokumen itu, dokumen ini gitu. Mentah-mentah informasi mas kayak. Jadi misalkan ketemu narasumber kan, lalu kami cek dulu udah 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Narasumber ini benar nggak peristiwanya seperti ini? Fakta ini betul apa tidak? Begitu. Karena kan banyak yang dikoi juga orang-orang kan buat kepentingannya kelompok tertentu gitu mas kayak. Itu yang paling biasanya yang paling galak ya. Ini kan muncul nih bocor halus ya. Itu ada yang galak loh. Galak malah apa nih? Misalnya kemarin kan ada yang melaporkan ke Dewan Pers. Itu semuanya bakal kayak gitu nggak? Atau semua pejabat cuma yang satu ini aja nih yang melaporkan? Ya mungkin saat ini mereka merasa kepentingan terganggu. Fakta-fakta yang mereka berusaha tutupi terbuka ke publik gitu mas Hen. Ya, mungkin nanti kalau misalkan siapapun presidennya, siapapun pejabatnya, kalau merasa nanti agenda mereka tidak berjalan dan terganggu dengan produk-produk jurnalistik, pasti mereka akan melakukan hal serupa. Siapapun pejabatnya begitu mas Hen. Nggak, maksud gue gini, kan lu semua galak dalam rangka untuk membatasi kekuasaan yang sekarang lagi berkuasa lagi dengan menggunakan tangan-tangan lainnya lah. Emang nggak ada apa-apain? Enggak, maksud gue selain bocor halus, lemit gitu, nggak ada lagi. Iya. Media yang seberani kalian gitu. Yang lainnya kan ya ada Metro, oke, bagus. Kompas juga ada bagus, tapi kan nggak setajam bocor halus nih. Lo nggak takut, Cak? Ya, ada ketakutan terhadap gangguan pasti ya. Karena kan Manusiawi kita harus kami, apa namanya? ya, sebagai Merawat rasa takut ya. Iya, dan sebagai Maksudnya apa sih berapa takut? Ya kita kalau nggak takut kita kan bahaya dong. Kita akan abai misalkan ada apa-apa, ketika di jalan segala macam abai aja kan nggak melihat bahaya, tidak apa-apain gitu. Itu dikasih perlindungan apa sih sama Tempo sampai lo berani? ya ada mitigasi, ada banyak mitigasi, termasuk ketika menghadapi gugatan dari Dewan Pers kan sudah bersiap dengan tim advokasi gitu misalnya, atau bantuan dari akses-akses lembaga hukum. Oh, oke. Terakhir ketemu Pak Jokowi kapan? Terakhir kapan ya? Udah lama banget. Terus ada gua kebetulan pernah mengampu rubrik wawancara, itu wawancara one on one gitu ya. Dan gua dan tim ya wawancara Jokowi itu terakhir, seingat gua ya, itu sekitar mungkin 5-6 tahun yang lalu, mungkin. Hah? Periode pertama, lama banget dong. Periode kedua setelah revisi undang-undang KPK, terus kemudian cover majalah Tempo soal revisi undang-undang KPK yang ada bayangan Pinocchio itu praktis kami tidak pernah lagi diterima wawancara eksklusif. Kecuali kalau wawancara doorstop ya bersama dengan wartawan istana dan reporter kami atau kontributor kami di istana ada gitu. Tapi kalau one on one itu praktis sudah lama banget. Mungkin 5-6 tahun yang lalu. Oh, terus nulis kemarin itu nggak wawancara Pak Jokowi? Pak Jokowi nggak apa-apa? Ya tentu kami mengakses sebagai keberimbangan ya, sebagai bagian dari keberimbangan, kami mengakses juru bicara istana, gitu, Mensesnek, Setkap, begitu KSP, tentu kami akses gitu ya, untuk membuat berita kami tetap berimbang dan ada bagian konfirmasi yang merupakan kewajiban kami kepada narasumber untuk memberikan ruang yang sama menjelaskan kepada publik dalam tulisan kami. Jadi Jokowi dalam hal ini istana kami akses melalui orang-orang di lingkaran presiden. Termasuk yang wartawan di sana kami tugasi juga, misalkan ada acara Jokowi nih, Ya. mana begitu. Terus? Pokoknya tanyakan ini ke Jokowi Untuk konfirmasi semua. kita. Oh, biasanya direspon Pak Jokowi? Iya, ada yang direspon, ada yang kemudian pertanyaan itu kan biasanya dibatasi karena waktu ya, ada yang tidak. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kita melihat bagaimana tentang perkembangan korupsi atau perkembangan penanganan korupsi di Pertamina. Karena korupsi di Pertamina ini adalah salah satu mega korupsi yang sangat besar sehingga mencapai kerugian negara ya 1.000 triliun atau kuadriliun. Oke, di sini dikatakan teman-teman bagaimana hukuman kepada para koruptor yang ditemukan telah mencuri uang rakyat, yang telah merampas uang negara. Nah, mungkinkah tersangka korupsi Pertamina dihukum mati? Nah, jika ingin benar-benar ya menghukum koruptor seberat-beratnya, maka lebih dari sekadar hukuman mati yang dibutuhkan. Sistem yang transparan, independensi hukum, serta keberanian membongkar semua pihak yang terlibat. Itulah yang seharusnya menjadi agenda utama, sebab hukum yang adil tidak hanya soal seberapa keras hukuman dijatuhkan, tetapi juga siapa yang benar-benar dihukum.
Nah, hukum kata seorang pemikir hukum adalah jaring laba-laba yang menangkap serangga kecil tetapi membiarkan burung-burung besar terbang bebas. Pernyataan itu menggema kembali dalam perdebatan tentang hukuman mati bagi para tersangka korupsi di Pertamina. Ya, memang teman-teman, seharusnya kalau memang benar-benar menghukum para koruptor dan memiliki niat untuk memberantas korupsi, maka ya walaupun tidak ada hukuman mati tetapi perampasan aset itu disahkan. Ya, kalau diberikan kepada DPR itu, maka tentu karena DPR banyak sekali, maka banyak kepentingan di dalamnya, maka tidak akan sampai seterusnya pun tidak akan disahkan. Sehingga kita membutuhkan seorang pemimpin seperti Bapak Prabowo Subianto untuk melakukan satu tindakan di dalam mensahkan ya undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Nah, teman-teman, di sini dikatakan bahwa Jaksa Agung telah melontarkan kemungkinan hukuman mati terhadap mereka yang diduga melakukan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina dengan kerugian negara yang disebut mencapai 193,7 triliun. Sebuah angka yang sulit dibayangkan tetapi juga mengundang pertanyaan, apakah kejahatan ini layak mendapat hukuman mati? Nah, kemudian kita tahu pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, membuka celah bagi hukuman mati terutama dalam keadaan tertentu seperti bencana alam atau krisis. Ya, pandemi COVID-19 bisa dianggap sebagai keadaan tersebut. Tetapi dalam praktiknya adakah preseden untuk ini? Di ruang sidang, hukum selalu bersisian dengan politik, dengan kepentingan, dengan tafsir. Sejarah menunjukkan sejak Indonesia merdeka, belum pernah ada koruptor yang benar-benar dieksekusi mati. Ya, memang teman-teman, ya semenjak Indonesia merdeka maka tidak ada koruptor yang dieksekusi mati. Hanya yang dieksekusi mati adalah yang terlibat narkoba dan lain sebagainya. Nah, kenapa ya narkoba bisa dihukum mati, kenapa para koruptor tidak? Ya, itu yang menjadi salah satu pertanyaan teman-teman. Nah, artinya bahwa Indonesia ya pernah melakukan ya hukuman mati. Ya, oke, bahkan ketika vonis mati pernah dijatuhkan pada Yusuf Muda Dalam, Gubernur Bank Indonesia pada tahun 1967, ya eksekusi tak pernah terjadi. Yang meninggal dalam tahanan sebelum peluru regu tembak sempat menyelesaikan pekerjaannya. Di negeri ini kita lebih sering melihat koruptor keluar masuk penjara dengan hukuman yang terasa lebih ringan dibanding dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Ada yang mendapat remisi, ada yang setelah beberapa tahun kembali ke panggung politik atau bisnis. Jadi benarkah kali ini berbeda atau hanya sekadar bunyi genderang yang tak berbunyi lama? Nah, keadaan tertentu dan tafsir hukum. Ya, pertama-tama mari kita telah lebih jauh soal keadaan tertentu yang sering disebut dalam Undang-Undang Perampasan Tipikor. Nah, di beberapa negara korupsi dianggap sebagai kejahatan yang lebih berat dari pembunuhan. Alasannya sederhana, seorang pembunuh bisa menghilangkan nyawa satu orang, tetapi koruptor dengan kebijakan atau memanipulasi angkanya bisa membunuh ribuan secara perlahan dalam diam melalui rumah sakit yang kekurangan fasilitas, jalanan yang berlubang, atau harga bahan pokok yang melonjak akibat permainan pasar. Nah, kemudian teman-teman, apa yang disampaikan di sini bahwa mungkinkah tersangka korupsi Pertamina dihukum mati? Jika ingin benar-benar menghukum koruptor seberat-beratnya, maka lebih dari sekadar hukuman mati yang dibutuhkan,
sistem yang transparan, independensi. Ya, kemudian ya, tentu teman-teman, yang kita harapkan adalah ketegasan hukum di dalam kepada para koruptor, teman-teman, karena ini sudah menyengsarakan rakyat dan tentu kita mendukung penegakan hukum ketika melakukan satu tindakan tegas dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku korupsi. Kejagung telah periksa 147 orang untuk kasus korupsi Pertamina. Kejaksaan Agung telah memeriksa 147 orang saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding. Ya, saat ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap setidaknya 147 orang saksi dari berbagai pihak. Selain itu, penyidik juga telah memeriksa 2 orang ahli dan 9 tersangka juga sudah diperiksa semenjak ditetapkan sebagai pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini. Nah, dia menegaskan penyidik masih akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada sejumlah pihak yang sekiranya diperlukan dalam keterangannya. Nah, penyidik juga membuka peluang untuk memeriksa ex-direktur utama Pertamina, Perseronik Widiawati, jika memang diperlukan keterangannya. Jadi sesuai dengan pertanyaan dari media, apakah kemungkinan direksi terkait dengan Pertamina Persero juga akan dilakukan pemeriksaan dan juga pemeriksaan sebagai saksi khususnya yang dalam kurun waktu 2018 sampai 2023. Nah, itu teman-teman tentang korupsi di Pertamina, dan tentu kita mengharapkan ketegasan kepada penegakan hukum di dalam memberikan hukuman yang seberat-beratnya.